Shalom, puji nama Tuhan. Senang dapat jumpa dengan saudara di mana saja berada. Saya ingin membagikan firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan yang hendak saya bacakan dari Mazmur 133 dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Firman Tuhan demikian, Nyanyian Syair Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur ini sungguh sangat indah sekali, karena di dalam Mazmur ini kita menemukan kebenaran yang seperti tertulis di dalam ayat yang ketiga, bagian B, yang mengatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang tidak suka berbicara tentang berkat? Semua orang pasti ingin diberkati. Tetapi masalahnya, saudara, kita tidak tahu bagaimana berkat itu bisa kita alami, apalagi pada kondisi saat ini di mana begitu banyak orang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Untuk itu kita akan melihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 3b ini. Bagaimana dikatakan bahwa berkat itu diperintahkan oleh Tuhan sehingga kita bisa menerimanya. Di dalam bagian firman Tuhan ini yang kita dapat lihat kebenaran yang pertama, untuk kita bisa menerima berkat yang dari Tuhan. Kalau ayat 1 dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sebenarnya di dalam bahasa asli, di dalam firman Tuhan ini bukan menggunakan kata sungguh, tapi menggunakan kata lihatlah. Arti lihatlah di sini yaitu menggunakan kata hineh. Kata hineh ini yaitu bagaimana orang-orang yang dikatakan berkumpul oleh karena mereka dari berbagai macam tempat. Dikatakan di sini bahwa Mazmur ini adalah Mazmur ziarah, di mana orang Israel mengalami diaspora dan mereka berkumpul di Yerusalem. Dan ketika mereka berkumpul di Yerusalem dari berbagai macam bangsa dan tempat, mereka nampak rukun. Untuk itu Mazmur di dalam ayat yang pertama, kata sungguh lebih tepat diterjemahkan lihatlah. Jadi kita diminta untuk melihat bagaimana persekutuan yang rukun. Mereka berbeda-beda oleh karena mereka berada di berbagai macam negara, tempat, tetapi mereka ketika berkumpul di Yerusalem, mereka tidak lagi menyekat-nyekat dengan perbedaan itu, karena mereka merasa satu. Nah, inilah kunci pertama bagaimana kita menerima berkat di dalam Tuhan, yaitu adanya keharmonisan, adanya kerukunan, adanya persatuan. Tanpa ada kerukunan, tanpa ada persatuan, tanpa ada keharmonisan, tidak mungkin kita mengharapkan Tuhan akan memberkati kita. Ini rahasia yang pertama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun kita berbeda dengan segala macam latar belakang, entah itu budaya, bahasa, ataupun kebiasaan, tetapi kalau ketika kita sudah ada di dalam persekutuan di dalam Tuhan, kita harus bisa menghilangkan perbedaan itu. Dan inilah kunci yang pertama, yaitu adanya persatuan dan kerukunan. Yang kedua, rahasia bagaimana kita menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu digambarkan dengan dua analogi. Yang pertama, analogi menggunakan kata minyak, itu di dalam ayat yang kedua. Dan analogi yang yaitu menggunakan kata embun. Dua unsur ini, saudara-saudara, memiliki makna yang begitu sangat dalam sekali. Kita tahu bahwa minyak itu adalah unsur yang paling kuat kohesinya, tidak bisa diurai,
dengan mudah, sehingga ikatan yang kuat itu antara partikel-partikel dan molekul-molekul yang ada di dalam minyak itu tidak bisa diurai, sehingga itu yang dijadikan Tuhan, bagaimana persekutuan yang harmonis, yang rukun itu tidak bisa dipecah belah oleh apapun selama kita memiliki relasi yang erat satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar kita berkumpul, bukan hanya sekedar kita beribadah, bukan sekedar kita hanya bersama-sama memuji Tuhan, tetapi yang dimaksud di sini yaitu bagaimana kita bisa menunjukkan diri bahwa persekutuan kita itu memiliki hubungan yang erat yang digambarkan seperti minyak yang sulit untuk diuraikan. Masalahnya saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17, dia minta di dalam doa supaya murid-murid bukan memenangkan jiwa-jiwa, membuat gereja yang besar, tetapi di dalam doa Tuhan Yesus selalu ditekankan yaitu kata unity, yaitu kesatuan. Inilah yang penting di dalam persekutuan, yaitu ada unity, kesatuan yang digambarkan seperti minyak yang sulit untuk terurai. Masalahnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita punya Alkitab yang sama, kita punya lagu yang sama, kita punya tata liturgi yang sama, tetapi hati kita tidak sejalan atau kita tidak sehati. Itulah yang menghambat bagaimana berkat Tuhan menjauh dari kita, karena kita tidak seperti minyak di dalam persekutuan, mudah dipecah belah, mudah untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya berkat itu tidak akan pernah datang di dalam kehidupan kita, karena kita tidak hidup rukun. Memang kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita membaca Alkitab, kita beribadah, tetapi sesungguhnya hati kita satu dengan yang lain jauh, dan ini yang dilihat oleh Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita seperti minyak yang sulit untuk terurai. Komponen yang kedua atau unsur yang kedua yang digambarkan di sini, yaitu di ayat yang ketiga dari Mazmur 133, yaitu dikatakan kita seperti embun Gunung Hermon. Kata embun seperti Gunung Hermon ini menunjukkan bahwa embun itu adalah kehidupan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, setiap pagi mereka menantikan embun. Dengan adanya embun berarti mereka akan menerima mana. Mana yaitu bagaimana makanan yang disiapkan oleh Tuhan untuk mereka makan setiap hari. Semakin banyak embun, semakin banyak mana, itu artinya ada kehidupan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh boleh menunjukkan bahwa kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan. Faktanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang saat ini bergereja, banyak orang yang saat ini datang ke rumah Tuhan, tetapi faktanya masih mati karena tidak ada kehidupan. Oleh karena apa? Hubungan, relasi pribadi dengan Tuhan yang menciptakan. Ini penting saudara, karena relasi pribadi kita dengan Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan. Yang pertama, berbicara tentang minyak, yaitu relasi kita dalam hubungan kita dengan sesama, yaitu secara horizontal. Tetapi di dalam pernyataan yang dikatakan di dalam ayat 33 seperti embun, yaitu bagaimana relasi kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan
Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan secara intim, di situ ada kehidupan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang kita inginkan dan rindukan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat yang ke-3b, yaitu bagaimana berkat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk kita alami dalam kehidupan kita, itu benar-benar nyata. Yang pertama, kita harus benar-benar memiliki persekutuan yang indah di antara sesama anggota jemaat, anggota keluarga, atau di dalam satu komunitas. Persekutuan, tetapi ada kerukunan, ada keharmonisan. Yang kedua, kita harus menunjukkan diri kita seperti minyak. Persekutuan kita sulit untuk dipecah belah. Persekutuan kita sulit untuk dipisahkan karena keeratan hubungan kita satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kehidupan seperti embun yang setiap pagi ada dan dijumpai. Itu menandakan bahwa kita memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi dengan intim. Ketiga hal itulah yang akan membawa kita untuk kita boleh mengalami apa yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur 133 bagian 3b, yaitu dikatakan bahwa berkat itu akan mengalir. Itu diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya satu kali, tetapi dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya yakin saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingin diberkati Tuhan, saudara ingin mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Belajar untuk kita melakukan apa yang Tuhan tujukan di dalam Mazmur 133 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita bersuka cita oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.